Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Endang Saroni, dalam podcast Ngorek, Ngobrol Redaksi Tangerang Express. Kali ini saya akan mengomentari terkait dengan isu yang tengah berkembang di Banten, khususnya adalah di Serang, yaitu terkait dengan polemik aset antara Kota Serang dan Kabupaten Serang. Ini diangkat di Tangerang Express, koran Tangerang Express edisi Senin, edisi Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026. Kita menampilkan gagasan dari mahasiswa, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Serang. Mereka menuntut agar pemerintah Kota Serang dan pemerintah Kabupaten Serang untuk menurunkan ego keduanya, sehingga persoalan serah terima aset antara Kota Serang dan Kabupaten Serang segera terrealisasi. Yang mau saya komentari adalah jangan sampai egosentris antara Kota Serang dan pemerintah Kabupaten Serang merugikan masyarakat, dalam tanda kutip adalah masyarakat Kota Serang. Karena yang dituntut oleh pemerintah Kota Serang adalah penyerahan aset, bangunan atau lahan atau sarana dan prasarana yang dulunya milik Kabupaten Serang yang berada di wilayah administratif Kota Serang, itu diminta untuk segera diserahkan. Sementara dari Kabupaten Serang dengan berbagai alasan belum bisa menyerahkan itu. Salah satunya adalah pendopo Bupati Kabupaten Serang sampai hari ini masih digunakan sebagai kantor bupati, dan juga tidak mudah untuk serah terima aset tersebut karena ternyata pendopo Bupati Serang itu masuk dalam cagar budaya, sehingga itu menjadi dalih dari pemerintah Kabupaten Serang. Namun demikian, saya mewakili warga Kota Serang, juga mewakili media, tentu saja berharap persoalan ini segera selesai. Apalagi dengar-dengar ini persoalan ini sudah masuk ke ranah pusat, lagi dibahas oleh Dirjen, Direktur Jenderal Otonomi Daerah untuk tidak dibahas ya sebenarnya. Dari Dirjen Otda itu menyerahkan kepada pemerintah Provinsi Banten agar memediasi persoalan ini. Jadi sebagai media kami meminta pemerintah Provinsi Banten untuk turun tangan agar persoalan ini tidak berlarut-larut, sehingga yang harusnya pemerintah baik Kabupaten Serang maupun Kota Serang fokus melayani masyarakat, menyejahterakan warganya, jadi dalam tanda kutip teralihkan karena persoalan ini. Mungkin itu saja, dan baiknya di Tangerang Express untuk lebih jelasnya teman-teman bisa akses tangerangexpress.thisway.id atau juga di bantenexpress.co.id. Di situ juga kami menampilkan bagaimana tokoh dari Kota Serang, pemerintah Kota Serang, yaitu Bapak Sekda, Bapak Nanang Saifuddin, memberikan penjelasan yang luar biasa jelas, gamblang, bagaimana keinginan pemerintah Kota Serang itu keinginan menerima aset atau serah terima aset segera itu dengan alasan adalah agar pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal. Sementara berbalas pantun dari pemerintah Kabupaten Serang diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Serang, Bapak Najib Hamas, yang pernah berkomentar sebelumnya yang kita naikkan kembali bahwa mereka menganggap Kota Serang itu sebagai anak karena pemekaran dari Kabupaten Serang. Maka sebetulnya mungkin tahu posisi anak seperti apa, tapi kemudian itu juga dibalas lagi oleh Pak Nanang bahwa kalau Kota Serang sebagai anak dan Kabupaten Serang sebagai induk, maka ada hak dan kewajiban antara keduanya. Bagaimana anak menghargai atau menghormati induknya, begitu juga induknya atau orang tuanya bisa memberikan hak dan menunaikan kewajibannya sebagai orang tua. Itu saja teman-teman, silakan dicek untuk lebih jelasnya. Mungkin teman-teman juga bisa memberikan komentar
memberikan saran juga komentar yang konstruktif untuk pembangunan kedua wilayah ini yang ada di Provinsi Banten. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Yang singkat ini saya kembali mengajak kepada teman-teman untuk ikuti atau follow media sosial Tangerang Express Official di Facebook, IG, dan juga TikTok. Sampai jumpa di podcast ngorek berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.